Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifida Afifah dengan NIM 2486206096 dari Prodi PGSD. Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Peta ASEAN dan negara anggota. ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Menampilkan peta ASEAN akan membantu siswa memahami letak geografis masing-masing negara anggota dan posisi strategis Asia Tenggara secara keseluruhan. Informasi ini menjadi dasar penting untuk memahami kerja sama regional yang dibentuk oleh negara-negara tersebut, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Letak geografis ASEAN. Wilayah Asia Tenggara terletak di antara dua samudera besar, yaitu Hindia dan Pasifik, serta dua benua, Asia dan Australia, menjadikannya wilayah yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia. Letak ini menyebabkan kawasan ASEAN kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi ekonomi yang besar. Selain itu, posisi strategis ini juga menjadikan kawasan ini sebagai titik temu berbagai kebudayaan dan jalur pelayaran penting. Iklim dan bentang alam ASEAN. Wilayah Asia Tenggara pada umumnya memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim tropis ini menyebabkan wilayah ASEAN memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, serta tanah yang subur untuk pertanian. Selain itu, bentang alam di ASEAN sangat beragam, mulai dari pegunungan tinggi seperti di Vietnam dan Myanmar, dataran rendah dan subur seperti di Thailand dan Indonesia, hingga kepulauan kecil seperti di Filipina dan Brunei. Keanekaragaman bentang alam ini turut mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, struktur pemukiman, serta interaksi sosial budaya. Kehidupan sosial budaya ASEAN. Masyarakat di negara-negara ASEAN umumnya memiliki nilai-nilai sosial yang kuat, seperti kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap orang tua dan pemimpin. Kehidupan sosial budaya mereka sangat dipengaruhi oleh adat istiadat lokal, kepercayaan, serta agama yang beragam, seperti Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Meskipun ada perbedaan, masyarakat ASEAN menunjukkan banyak kesamaan dalam hal tradisi, seperti cara hidup komunal, perayaan hari besar keagamaan, dan keakraban sosial. Ini menjadi ciri khas budaya yang membedakan kawasan ASEAN dengan kawasan lainnya. Bahasa dan tradisi. Bahasa di negara-negara ASEAN sangat beragam, tetapi masing-masing negara memiliki bahasa nasional yang digunakan dalam pemerintahan dan pendidikan. Misalnya Indonesia dengan bahasa Indonesia, Thailand dengan bahasa Thai, dan Filipina dengan bahasa Filipina. Selain itu, banyak daerah di negara-negara ASEAN yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Kondisi ekonomi umum ASEAN. Kondisi ekonomi di kawasan ASEAN sangat bervariasi. Namun secara umum negara-negara ini termasuk dalam kategori negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar. Beberapa negara seperti Singapura dan Brunei memiliki pendapatan per kapita tinggi dan ekonomi maju. Sedangkan negara lain seperti Laos dan Kamboja sedang mengalami pertumbuhan pesat. Ekonomi ASEAN ditopang oleh berbagai sektor seperti pertanian, misalnya padi dan kelapa sawit, industri manufaktur, dan jasa. Ekonomi Singapura dan Thailand. Singapura memiliki contoh negara ASEAN yang memiliki ekonomi berbasis teknologi tinggi dan jasa keuangan. Negara ini menjadi pusat logistik, perdagangan internasional, dan investasi. Sementara itu, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah seperti batu bara, kelapa sawit, dan gas alam. Menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Pengertian perubahan sosial budaya.
Perubahan sosial budaya adalah transformasi yang terjadi dalam struktur masyarakat, nilai-nilai, norma, dan cara hidup dalam kurun waktu tertentu. Perubahan ini dapat terjadi secara lambat, evolusi, atau cepat, revolusi, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Contohnya, perubahan cara berpakaian dari tradisional ke modern, atau cara berkomunikasi yang semula lisan menjadi digital. Penyebab perubahan sosial budaya. Pertama, penemuan baru, inovasi seperti teknologi komunikasi. Kedua, konflik sosial yang memaksa masyarakat mencari bentuk kehidupan baru. Ketiga, kontak budaya seperti melalui peristiwa, migrasi, atau media sosial. Keempat, globalisasi yang mendorong terbukanya akses terhadap budaya luar. Modernisasi. Modernisasi adalah proses menuju tatanan masyarakat yang lebih maju secara teknologi, rasional dalam berpikir, dan terbuka terhadap pembaharuan. Ciri-ciri masyarakat modern antara lain penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sistem pendidikan yang terbuka, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial politik, serta pengutamaan logika dan efisiensi. Modernisasi di bidang pendidikan. Pertama, digitalisasi pembelajaran, seperti penggunaan e-learning dan platform daring. Kedua, kurikulum berbasis kompetensi, yang menekankan kreativitas dan pemecahan masalah. Ketiga, pembelajaran berbasis teknologi, seperti penggunaan proyektor, laptop, dan media interaktif. Modernisasi teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi membawa revolusi dalam cara berkomunikasi. Dahulu, masyarakat berkomunikasi secara langsung atau melalui surat. Kini telah bergeser ke media sosial, pesan instan, dan video call. Media seperti WhatsApp, Instagram, dan YouTube telah mengubah cara orang menyampaikan informasi, membentuk opini publik, hingga mempengaruhi budaya populer. Modernisasi ekonomi dan transportasi. Dalam bidang ekonomi, masyarakat kini mulai beralih ke sistem digital seperti e-commerce, fintech, dan dompet digital. Kegiatan belanja, bayar tagihan, hingga investasi bisa dilakukan lewat ponsel. Di bidang transportasi, kemajuan tampak dari adanya moda transportasi cepat seperti MRT dan LRT serta layanan transportasi online, ojek, dan taksi daring. Upaya pelestarian budaya di era modern. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, pelestarian budaya lokal menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Modernisasi membawa banyak hal baru, termasuk gaya hidup dan nilai-nilai asing yang dapat mengikis jati diri bangsa. Oleh karena itu, pelestarian budaya perlu dilakukan secara aktif dan kreatif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari agar tidak punah, menghidupkan kembali kesenian tradisional melalui pertunjukan dan pembelajaran di sekolah, serta menginteraksikan budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan. Peran generasi muda. Generasi muda merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan budaya bangsa di era digital. Mereka tumbuh di tengah kemajuan teknologi dan memiliki akses luas terhadap informasi, sehingga berpotensi besar menjadi agen perubahan. Namun, tantangannya adalah bagaimana mereka tetap mencintai dan melestarikan budaya sendiri. Generasi muda dapat berperan sebagai duta budaya melalui media sosial dengan membuat konten kreatif yang mengenalkan budaya lokal kepada dunia. Mereka juga bisa menggali tradisi daerah untuk dijadikan inspirasi dalam karya seni, musik, atau fashion. Keterlibatan dalam komunitas seni dan literasi juga merupakan langkah konkret untuk menjaga nilai-nilai budaya. Dampak positif modernisasi. Beberapa manfaat modernisasi antara lain. Pertama, kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi. Kedua, meningkatnya produktivitas kerja dan pendidikan. Ketiga, peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Munculnya inovasi dalam berbagai bidang dengan modernisasi. Indonesia mampu bersaing secara global dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi motor utama perubahan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi. Dampak negatif modernisasi. Di sisi lain, modernisasi juga membawa tantangan, seperti pertama, terkikisnya budaya lokal dan nilai-nilai tradisional. Kedua, konsumerisme dan gaya hidup hedonis. Ketiga, menurunnya interaksi sosial langsung akibat kecanduan gawai. Kesenjangan sosial akibat tidak meratanya akses teknologi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyaring pengaruh luar dan menjaga identitas budaya bangsa. Kesimpulannya, karakteristik geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik ASEAN menunjukkan keragaman yang perkaya kawasan ini, dengan tantangan dan peluang dalam menciptakan integrasi. Sementara itu, modernisasi Indonesia membawa perubahan sosial budaya yang mempengaruhi identitas dan struktur masyarakat. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan antara mempertahankan nilai budaya lokal dan beradaptasi dengan kemajuan zaman, guna meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan stabilitas politik di kawasan ASEAN.